Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afana min ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adnal kafarati wasalihin. Amma ba'd. Saya sengaja bahasa Arab karena Darodal tidak akan ada mukadimah bahasa Arabnya nanti. Ah, eh, maaf kepada jamaah atau peserta pendengar orasi atau penonton orasi. Ini sepanjang hidup saya baru perdana menjadi apa istilahnya tadi Mbak? MC atau apa kepanjangan MC? Sampai sekarang saya nggak tahu kepanjangan MC. Master of Ceremonial. Oh, oke. Okay. Kalau ada salah nanti mohon dimaafkan. Biasanya saya menjadi khatib atau menjadi penyair atau menjadi narasumber. Saya biasanya dipersilahkan. Sangat jarang mempersilahkan orang. Nah, hari ini saya akan mempersilahkan seseorang yang sudah ada di flyer. Bisa kita lihat. Sebelumnya saya saran buat Stefa, kalau naskah orasinya udah dibagikan, harusnya 2 jam atau 10 jam sebelumnya ada link drive yang bisa di-download bagi peserta online yang tidak ke lokasi. Nah, jadi kalau bisa nanti naskah Darodal di-download di-upload di drive yang bisa open access bagi jamaah-jamaah peserta yang ada di luar yang tidak sempat hadir di sini. Karena setiap Darodal ada acara saya selalu menuntut tulisannya bisa dibagikan. Seperti itu. Hari ini kita akan melakukan acara yang berjudul Orasi Kebudayaan Akhir Tahun di Stefa, Jejak Lintasan, Tali Pusar Negara, dan Episode Penghancuran Sumatera. Ini adalah judul yang dibeli oleh Darodal Tanjung Banua. Tapi sebelumnya itu saya close reading dulu judulnya, karena saya biasanya adalah kuratorial khutbah. Jadi saya akan mengkurasi naskah-naskah kebudayaan yang akan masuk di Stefa. Tapi itu pura-pura di kamera aja. Jejak Lintasan ini judul sekaligus pamer promo buku puisinya mungkin ada Jejak Lintasan. Tali Pusar Negara ini adalah juga promo buku puisi saya tentang tali pusar dan pusara. Ini cuma cocoklogi aja. Walaupun Darodal belum baca bukunya, tapi dia bisa mempromokan puisi saya. Saya menumpang promo di khutbah kebudayaan Darodal. Kemudian episode Penghancuran Sumatera, ini juga promo buku Merobek Sumatera. Punya Pak Patris. Jadi sebelum gimmick ini tidak berkesudahan, saya mau bersedia menjadi MC, cuma ada satu syaratnya. Darodal harus menjadi pembahas buku puisi saya di akhir tahun nanti dengan Mas Koko. Kalau tidak, saya tidak akan lanjutkan MC di tengah nanti ya. Oke, mari kita sambut Darodal. Kita persilakan Darodal Tanjung Banua untuk melakukan orasi kebudayaan akhir tahun di Stefa. Selamat menyaksikan. Ini ditaruh di mana? Oh, berdiri atau apa? Berdiri aja. Sini aja, Pak. Sini aja. Oke. Terima kasih MC kita Zikri. Syaratnya berat juga untuk membahas puisinya ya. Jadi tapi saya sebenarnya tidak mempromosikan buku saya. Dan nanti bisa dilihat saya tidak sekalipun menyebut nanti contoh puisi saya misalnya gitu ya. Tapi ini semacam memang konsep yang lebih luas dari dibandingkan sebuah buku puisi ya. Saya memang melihat bahwa konsep jejak lintasan itu
sebenarnya bisa dilihat dalam banyak aspek gitu. Baik dalam puisi-puisi perlawatan atau dalam catatan perjalanan seorang travel writers, tapi juga terlihat dari jejak-jejak hubungan-hubungan muhibah dan segala macam dari zaman-zaman kerajaan tempo dulu. Saya kira itu yang menjadi salah satu pintu masuk bagi saya untuk melihat keindonesiaan kita. Supaya lebih terarah, mungkin saya akan bacakan saja saya sudah menulis orasi kebudayaan ini cukup panjang, dan saya memang tertarik dengan sarannya Sikri tadi, kalau bisa dibagikan linknya supaya kawan-kawan lain yang tidak hadir di sini bisa mendapatkan tulisan ini. Tentu saja saya menyadari bahwa ini apa yang saya kemukakan akan bersifat debatable ya, tidak semuanya bisa diterima mungkin secara ini, karena pasti namanya wacana, tawaran-tawaran, menurut saya justru letak keindahannya adalah tidak dengan kesepakatan begitu saja, tapi memang melalui satu diskusi yang lebih atau penerimaan dari perspektif yang lain. Baik, orasi kebudayaan akhir tahun di Stefa, jejak lintasan, tali pusar negara, dan episode penghancuran Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Saya aturkan salam kepada semuanya saja, para hadirin yang saya hormati dan yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dan rekan-rekan semua. Terima kasih kepada kawan-kawan yang mengikuti diskusi ini melalui jalur virtual. Terima kasih kepada para pengelola ruang Stefa yang memungkinkan saya berdiri di sini. Puji syukur kepada Tuhan sekalian alam beserta para nabinya yang merahmati dan menuntun kita semua. Doa dan dukungan kita kepada korban bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga keadaan cepat membaik dan para relawan tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbil Alamin. Saudara-saudara sekalian, sejauh Majapahit dipahami sebagai negara lawasan, kita akan menjumpai jejaknya di sebuah negara modern atau mungkin semi modern hingga sekarang, dengan kesan khas ekspresi masyarakat memandang negara. Institusi tumpah darah yang dilindungi konstitusi, namun toh memiliki ragam rumpangnya sendiri. Bila kita berbicara dengan masyarakat di suatu daerah yang memiliki peninggalan Majapahit, atau santer kita dengar cerita bahwa daerah itu pernah dikunjungi oleh Pati Gajah Mada, maka kita akan melihat ada terbersit kebanggaan di satu sisi, tapi di sisi lain ada kesan menolak secara halus beberapa tindakan Majapahit beserta perlakuan yang mungkin mereka terima. Ini semacam pertalian psikologis berbuhul sentak, sebuah upaya strategis menyatakan secara tidak langsung tentang pentingnya daerah mereka di masa lalu, sehingga Mahapati negara adidaya merasa perlu menapakkan kakinya di situ, namun sekaligus cara taktis mengelak dari bias-bias sejarah yang dianggap kurang menguntungkan. Misalnya dalam kasus Opeti yang menunjukkan ketundukan, atau dalam aneksasi yang berarti kekalahan. Karena itu, betapapun di banyak catatan mutakhir ada penolakan tentang mitos Majapahit menguasai seluruh Nusantara, toh bila kita berkunjung ke sejumlah tempat, cerita atas jejak Majapahit di daerah terkait jamak kita dengar dengan suara kebanggaan. Sekalipun semua berbaur antara fiksi dan realitas, antara sejarah dan ingatan. Di Lombok misalnya, kitab utama negara Majapahit, Negara Kertagama, berumbul tahun 1365 karya Empu Prapanca,
ditemukan secara tidak sengaja di Puri Cakranegara dalam sebuah ekspedisi militer Belanda tahun 1894. Ini memberi legitimasi eksistensial bagi Lombok sebagai daerah penting di garis teritorial Nusa Antara. Apalagi ada keyakinan bahwa kakawin tersebut ditulis Prapanca saat melakukan residensi ke Lombok untuk mempelajari kota ragama, yakni Konstitusi Kedatuan Selaparang yang diakui sudah lebih eksis lebih dulu. Di Buton, raja pertamanya, mungkin lebih tepat disebut ratu pertama, Wakaka, menikah dengan Batara, seorang bangsawan Majapahit yang segera memainkan peranan penting dalam kerajaan Buton, Butuni. Bahkan di Wakatobi, terdapat klaim dalam sebuah cerita lisan bahwa Sang Mahapati Gajah Mada lahir di Kampung Lia, sebuah kampung kecil di gugus kepulauan yang dulu bernama Kepulauan Tukang Besi. Di kalangan masyarakat Bugis, Pangeran Luwu diyakini menikahi seorang putri Majapahit yang melahirkan garis silsilah Bugis Majapahit. Di Kalimantan, pendiri kerajaan Banjar di negara Daha, Ampu Jatmika, diyakini berasal dari keluarga Majapahit yang menurunkan Lambung Mangkurat untuk melanjutkan kerajaan Banjar hingga beralih ke Kesultanan Islam di bawah pimpinan Pangeran Suryanata. Di Bali, kesan atas Gajah Mada yang mendarat di pantai Sase Gianyar sebenarnya terbilang suram. Sebab Majapahit telah lebih dulu membunuh Kebo Iwo, orang sakti berdahulu, secara licik di dalam sumur yang ia minta digali sendiri. Akan tetapi tak terhindarkan, Bali lah wilayah paling ajek menampung pelarian Majapahit ketika negara sejak kala itu mengkonversi Hindu menjadi Islam, terutama pada masa pemerintahan terakhir Brawijaya V yang melibatkan putranya sendiri, Raden Patah, pendiri Demak. Terus ke timur, di Maluku dan Papua, Majapahit pun tersua. Di Ambon misalnya, ada sumber mata air di desa Ema, konon itu berasal dari kendi keramat utusan Majapahit. Di Papua, Majapahit menerapkan konsep mandala, di mana akses perdagangan dibuka dan secara politik kekuasaan lokal diakui, tapi pengakuan atas Majapahit juga diberikan. Dalam kitab Negara Kertagama sendiri, nama-nama Ambuan atau Ambon, Maloko, Maluku, dan Ewanian, Onin atau Fakfak juga diterakan. Di Aceh Tamiang, wilayah yang cukup parah, paling parah sekarang di Aceh, mudah-mudahan segera membaik. Di Aceh Tamiang, ada satu wilayah yang dikenal identik dengan Majapahit, yakni Manyak Payet atau Manyak Pahit. Nama tempat ini dianggap identik dengan Majapahit. Di samping itu juga terdapat sejumlah arca arkeologis yang terkait dengan kerajaan besar tersebut. Hal ini dianggap cukup bukti bahwa daerah berbahasa Melayu itu diyakini pernah didatangi Mahapati Gajah Mada. Ada yang menyebut sebagai upaya diplomasi, tetapi ada juga menyebut sebagai penyerangan yang gagal. Minangkabau sendiri sementara itu menjadi arena pergulatan Majapahit paling heroik, tapi sekaligus paling imajinatif dan tentu juga paling banyak bumbu-bumbunya. Periksalah cerita asal-usul nama Minangkabau yang melegenda itu, serta sejumlah nama tempat yang dianggap berhubungan dengan kekalahan kerbau induk Majapahit, semisal Padang Sibusuk di Sejunjung. Lebih dari itu, Raja Kebanggaan Minangkabau, Aditya Warman, dilahirkan di Trowulan, pusat Majapahit. Ibunya, Darajingga, putri Minangkabau, memang dipinang dan dibawa ke Trowulan. Sepasang ya, seorang lagi adik Darajingga, Darapeta, sama-sama dibawa ke Trowulan oleh seorang bangsawan Majapahit, Aditya Yawarman. Seorang bangsawan yang datang ke Dharmasraya mengantar arca Amogapasa tahun 1286 dan kembali ke Trowulan membawa sepasang kakak adik tadi. Bagaimana sengitnya pertemuan Majapahit dengan Minangkabau dapat dilihat dalam puisi Anjung Paranginan karya Nur Wahida Idris dalam bukunya Mata Air Akar Pohon. Puisi ini saya rasa amat kuat dan sugestif menggambarkan pergulatan aku lirik sebagai konsekuensi nyeri yang ditanggung ibu karena tandukku, sebagai
Amsal dari jejak kisah lama yang mengesan sampai jauh. Perkenankan saya bacakan puisi dimaksud. Anjung Paranginan. Ku dengar-dengar retak tebing bersuling, retak runcing timah di ujung tanduk, di peram air susu. Aku datang terhantar angin ngilu, parau jalan, berjenjang sakit, untuk bertemu gurat jeram di dada ibu, memberiku pintu di ujung tangga. Konon risaumu di engsel jendela, membuka aku mengintip risauku. Derak tangga yang dipijak, derap kaki yang menggiring perihmu, dan binar tanduk di luka tangan, retak runcingnya di ujung belayan. Ibu, aku menunggu, membetulkan letak sirih dalam cerana. Salam pada yang berlalu, 3 tangga, 3 kayu, tetak parau, tiang tabiku. Puisi tolong sampaikan. Berangin celah pasak, berayun keras jejak, tapak kerbau dipancang air susu, pancang sungsang, merajah urat sirih dalam diri. Aku yang tak ingin dikenang dan tak direlakan untuk pergi. Bertangas dalam tengkuluk, ingin luntur segala nyeri yang ditanggung ibu karena tandukku, terbebas dari intayan mata pada, di mana keluh ingatanku berayunan. Telah kukunya sirih, menghapus jejak di simpang, mengasingkan diri dari ingatan. Ditulis di Pagaruyung dan Yogyakarta tahun 2006. Saudara-saudara sekalian, ada banyak kisah senada dapat kita temukan di bagian lain pelosok negeri ini. Tentu akan terlalu panjang jika semuanya saya ceritakan satu persatu. Biarlah Saluang dan Rabab yang akan menyampaikannya, seperti kata tukang dendang atau tukang rabab, atau kata Nur Wahid Idris dalam sebaris puisinya tadi, puisi tolong sampaikan, biarlah puisi yang menyampaikan. Artinya, lokus ini dengan segala pergulatannya menarik untuk ditafsirkan ulang melalui karya sastra yang kita tahu memiliki ambiguitas makna sehingga menjadi lebih kaya dan berwarna. Selain puisi, cukup banyak orang mengangkat kisah-kisah sejarah lokal yang berkorelasi dengan sejarah Majapahit ke dalam novel, drama, atau karya seni yang lain. Saya sendiri mengambil Majapahit sebagai amsal hubungan pusat daerah karena inilah imperium yang dianggap representatif merekat Nusantara atau spesifik Indonesia. Selain Majapahit, ada memang sejumlah kerajaan besar lain yang mengukuhkan diri sebagai kekuatan regional seperti Sriwijaya, Aceh, Goa, atau Minangkabau sendiri yang lebih banyak mengembangkan wilayahnya secara kultural. Namun Majapahit saya kira tetap paling representatif. Bukan saja secara kebetulan ia tumbuh di Pulau Jawa, sebuah pulau yang saya kira sangat penting di Nusantara, tetapi juga corak dan watak kekuasaannya sampai saat ini masih menjadi rujukan tata negara Republik kita, selain tentu rujukan ke peninggalan Hindia Belanda. Mokhtar Naim pada tahun 1980, tapi sebelum ini dia juga cukup banyak melakukan kajian-kajian seputar ini dan menyatakan pernyataan seputar ini. Beliau menyatakan bahwa watak kekuasaan Jawa, atau mungkin secara spesifik bisa disebut Mataram sebagai lanjutan Majapahit, itu lebih bersifat sinkretik. Hal ini berkebalikan dengan pola kekuasaan Sumatera, atau lebih spesifik mungkin ala Minangkabau, yang bersifat sintetis. Keduanya menciptakan polarisasi, misalnya dalam pola kekuasaan, manajemen dan resolusi konflik, kontestasi dan motif-motif relationship antara apa yang disebutnya sebagai kutub J dan kutub M. Inilah yang menitis dari rezim ke rezim. Hanya saja, sebagaimana saya sampaikan dalam seminar Festival Sastra Mara Rusli tempo hari, dalam konteks politik, J itu saya kira lebih identik sekarang dengan Jakarta
ketimbang Jawa. Dan M itu lebih baik dimaknai sebagai meta Nusantara. Saya pinjam dari judul novel Suharyoto Sastro Suigno, ketimbang selingkup Minangkabau Ansi. Artinya apa? Orang dari kutub budaya M sudah banyak yang terjekan menjadi Jakarta sentris, dan saya juga melihat kemungkinan banyak juga yang dari budaya J kemudian melakukan sintesa sebagaimana di wilayah M. Saudara-saudara sekalian, kembali ke Majapahit tadi. Bagaimana negara yang berkedudukan Nun di Trowulan sana, yang sekarang Mojokerto, Jawa Timur, bisa menjangkau hampir setiap wilayah secara masif dengan meninggalkan jejak melalui cerita lisan, legenda, hikayat, nama tempat dan benda-benda keramat yang dapat dituturkan atau ditunjukkan oleh masyarakat wilayah tempatan. Bagi saya mengisyaratkan bahwa tapak negara modern pertama-tama tidak dipahami sebagai batas-batas administratif, melainkan sebagai imajinasi dan penafsiran atas tuturan turun-temurun. Namun itu semua tidak jatuh di arena kosong hampa. Semua ada asbabun nuzulnya. Saya menyebutnya sebagai jejak lintasan yang dikekalkan. Bukan kebetulan buku puisi mutakhir saya berjudul Jejak Lintasan, tapi lebih sebagai konsepsi yang saya yakini penting untuk melihat jejak dan jejaring historis kebangsaan. Apa yang saya sebut sebagai jejak lintasan adalah suatu upaya merangkul dan merangkum wilayah jelajah melalui perjalanan, muhibah, pengiriman utusan, atau sekedar perlawatan. Dalam hal ini, saya sebenarnya ingin mengecualikan peperangan, karena itu bertentangan dengan cara-cara kultural yang ingin saya bicarakan. Namun, tak dapat diabaikan bahwa dalam apa yang kita pahami sebagai cara-cara kultural dan komunal, saya yakin juga tersimpan cara dan intrik politik atau militer. Artinya, apa yang kita anggap konsepsi kultural dalam jejak lintasan belum tentu steril 100%. Termasuk misalnya dalam proses penyebaran agama-agama di Nusantara yang kabarnya begitu damainya. Jadi saya kira penyebaran agama yang disebut diceritakan dalam konteks dagang, damai, saya kira juga dalam batas-batas tertentu memiliki juga anasir politik dan anasir militer. Dan itu saya kira bukan hanya terbatas dalam Islam, tapi juga dalam agama-agama yang lain. Kita bisa memeriksa kembali barangkali. Jejak lintasan dengan segala daya jelajah, ekspedisi, muhibah dan perlawatan, dengan demikian telah menjadi penghubung penting di luar sekedar urusan dagang. Ia menjadi semacam tali pusar imajinatif yang mempertalikan kawasan satu dengan kawasan lain di Nusantara sebagai saudara seperut, sanak kadang, atau kisanak kandung. Kitorang basudara, kata orang Minahasa. Sampai di sini, tali pusar itu belum lagi bermakna teknik operasional dalam bentuk penghisapan sari-sari makanan dalam makna simbolik, namun baru berupa pengukuhan rasa senasib dalam satu ikatan. Saparwi, kata kita di Minang. Tapi bagaimanapun, sekali lagi, sudah barang tentu hubungan tali pusar itu tidak mungkin berlangsung mulus amat, karena ia terulur ke tengah masyarakat yang beragam secara kultur, tradisi, maupun agama kepercayaan, termasuk cara penerimaan. Maka sudah pasti hubungannya diwarnai pergulatan, jika bukan pergolakan, selayaknya orang-orang dalam keluarga besar. Cerita dari arena adu kerbau Pagaruyung misalnya merepresentasikan hal itu. Dalam amatan Gert 1980, analogi pergulatan itu adalah negara teater, di mana tokoh-tokohnya saling berkolaborasi, sekaligus berkontestasi, menyambung atau memutus relasi melalui ritual, upacara, dan penghormatan. Meski mengambil kerajaan-kerajaan di Bali abad ke-19 sebagai sampel, tapi negara teater tidak bergerak linear dan berputar hanya di dalam. Ia juga bergerak keluar dan dalam batas tertentu merepresentasikan kerajaan lain secara luas di panggung opera historis kebangsaan. Ini istilah Gers yang lain ketika membahas Indonesia dan Maroko sebagai contoh dua bangsa dengan dua kota yang diceritakan dalam buku berikutnya. Dari pergulatan aneka rupa itulah apa yang disebut Ben Anderson tahun 1983 sebagai komunitas imajiner atau komunitas terbayang menjadi mungkin terlintas. Meski demikian,
seberagam apapun pola penerimaan, menurut saya, asas pembayangannya tetap dalam kerangka tarik ulur, berbulu sentak, seperti saya sebut di awal, bahwa mereka tidak menerima sepenuhnya, tapi juga tidak menolak. Di antara itulah ruang bermain diciptakan. Dalam konteks Majapahit, segera terlihat bahwa wilayah di luaran justru penting di masa lalu, sehingga dikekalkan dalam jejak lintasan, dan akhirnya masuk dalam jejaring kekuasaan besar abad ke-14. Namun soal aneksasi, tunggu dulu. Itu hal genting yang perlu diperjelas dengan membangun 7 lapis benteng argumentasi. Kekuatan, wibawa, harga diri, dan identitas dipertaruhkan di sini. Inilah ruang daya tawar bagi setiap daerah dalam upaya membangun relasi dengan negara modern yang sekarang dikenal dengan NKRI, harga mati, sebuah semboyan yang sebenarnya bertolak belakang dengan politik ruang itu sendiri. Apapun, yang jelas ada persentuhan satu sama lain ketika satu nama sentral disebut, seperti halnya Majapahit atau Gajah Mada. Dan dengan begitu, masing-masing masyarakat melalui kearifan lokal yang mereka miliki, mencoba memaknai rujukan referensial yang telah mereka pegang. Salah satu fungsi penting kearifan itu adalah meletakkan secara proporsional apa yang menjadi modal dasar masyarakat setempat di tingkat lokal, sehingga tidak berbenturan dengan modal besar bernama negara di titik sentral. Ada upaya taktis dan strategis untuk menyatakan kesetaraan dan nilai-nilai secara universal. Di sisi lain, tak dapat dimungkiri, ada upaya dari perintis negara modern untuk menjadikan Majapahit sebagai kerangka acuan, di mana imajinasi negara kesatuan dan persatuan diletakkan. Muhammad Yamin, kita tahu, seorang tokoh utama pergerakan kebangsaan dari perspektif kultural terutama, sengaja mengeksplorasi dan mengelaborasi lokus ini. Ia tidak saja menghasilkan esai-esai impresif, juga kajian sejarah yang dianggap ilmiah, bahkan mencuatkan sebuah patung celengan terakota yang diklaim sebagai wajah Gajah Mada yang kebetulan mirip wajahnya. Namun saya rasa upaya apapun yang dilakukan di tingkat elit hanya mungkin bergema sebagai gayung bersambut jika masyarakat di akar rumput sudah punya rujukan dan obsesi yang sama, semisal dalam wiracarita kolektif. Dan itulah yang terjadi dalam konteks Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan pada akhirnya apa yang digeneralisasi sebagai Nusantara. Sebenarnya, selain jejak lintasan yang diciptakan langsung oleh kekuasaan dalam bentuk ekspedisi muhibah atau diplomasi, ada jejak lintasan lain yang tidak kalah menarik menciptakan tali pusar imajinatif. Itulah perlawatan partikelir yang dilakukan oleh sejumlah petualang yang kemudian mengabadikan perjalanannya dalam travelogue, hal yang menurut Gusti Asnan besar peranannya bagi referensi sejarah. Dalam lingkup regional maupun internasional, kita dengan bangga mencatat jejak Itzing, Ibnu Battuta, Cheng Ho, atau Marco Polo, yang juga dengan bangga dan bergairah telah mencatat nama-nama milik kita. Selain partikelir, ada juga pelawat yang masuk dan diberangkatkan oleh sponsor atau dalam rangka tugas, seperti William Marsden atau Thomas Dias, yang masuk pertama ke pedalaman Minangkabau, disusul Raffles. Semua catatan perlawatan itu dirawat sebagai memori kolektif. Daerah-daerah yang terindeks dalam buku perjalanan menunjukkan tanda penting dalam geopolitik regional bahkan dunia. Kadang memang terjadi anti klimaks dan paradok. Bagaimana misalnya kita mengenang jalur rempah sebagai satu jalur dinilai historis dan tentu bahkan mungkin juga nostalgis, dan itu kemudian diperingati setiap tahun dengan dana negara dengan melakukan muhibah ya, kapal jalur rempah yang sebenarnya secara tidak langsung tentu mengenang jalur masuknya penjajah gitu. Jadi bagi saya itu juga satu paradoks yang mungkin bisa kembali diperiksa. Jadi sekali lagi, jejak lintasan dengan segala pergulatan, strategi literer, dan bahkan ironinya dapat dikatakan sebagai embrio tali pusar negara modern yang membentuk hubungan seibu kandung atau sanak kadang antara satu pulau dengan lain pulau dengan mengukuhkan pusat-pusat rujukannya baik di tingkat lokal, regional, hingga ke negara manca. Sampai di sini, pembentukan komunitas terbayang bukan hanya diperankan oleh cerita atau novel dan berita surat kabar sebagaimana dikatakan Ben Anderson, tapi juga oleh hikayat, keberlisanan, jejak muhibah, artefak, dan catatan perjalanan.
Sebagiannya sudah ada lebih dulu di perkamen, tatahan prasasti, batu basure, lontar, atau lontara kuno. Sebelum surat kabar sebagai pada abad ke-20 mengukuhkan semua itu dalam apa yang disebut dari Arsa sebagai zaman kemajuan. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam ritual negara modern, baca Republik Indonesia sekarang, jejak-jejak negara lebih lanjut dapat ditelusuri dari perlawatan atau kunjungan kerja para petinggi Republik di pelosok tanah air. Setiap jengkal wilayah yang didatangi bukan saja memunculkan nama si pejabat, tetapi dengan meninggalkan prasasti peresmian suatu fasilitas atau cerita memorial tentang tempatnya menginap dan lain-lain. Namun terlebih-lebih perasaan akan adanya ikatan batin satu rasa satu negara. Dalam arti kata, negara hadir dan sang tokoh adalah simbol yang membuat pertalian batin itu menjadi mungkin. Namun seiring dengan itu, jika negara teater melangsungkan ritual pertunjukannya di puri atau istana dengan turba atau turun bawahnya para tokoh ke berbagai daerah, otomatis juga menggeser panggung itu sampai ke wilayah periferi. Bahkan dalam konteks sekarang, panggung itu bisa mereka sandang di bahu seperti menyandang sebuntal tepung. Soekarno, sebagaimana Gajah Mada, barangkali tokoh negara awal yang paling banyak meninggalkan jejak di sentral negeri. Setiap jejak yang ditorekannya niscaya menjadi simpul ikatan komunal emosional dengan negara nasional. Kemana saja kita pergi, kita akan gampang bertemu dengan Soekarno. Di Manumbing, Mentok, Bangka, dan di Perapat, Danau Toba, kita bertemu jejak Soekarno bersama Hatta dan Syahrir yang dulu diasingkan Belanda pada masa agresi kedua. Sebelumnya bahkan, sebelum menjadi presiden, Soekarno ada di ND, lalu Bengkulu, dan sebenarnya juga di Painan, dan sebagian wilayah pesisir selatan pernah ia lewati untuk akhirnya menjadi jejak lintasan yang hilang. Ini belum lagi sejumlah tempat di Pulau Jawa yang dikunjungi Soekarno. Setelah kemerdekaan, Soekarno hadir di Danau Limboto, Gorontalo, di Minahasa, Pulau Buru, Lampung Barat, dan tempat-tempat lainnya. Di Gorontalo, kehadiran 2 kali Soekarno ditandai rumah pendaratan yang renovasinya diresmikan Presiden Megawati dan segera menjadi destinasi wisata bersejarah, meski saat saya datang perawatannya sangat minimal. Di Desa Maumbi, Minahasa Utara, terdapat monumen Soekarno setinggi 5 meter, serta sebuah rumah tua tempatnya pernah mengadakan koordinasi. Di Pulau Buru, di antara dominannya patung militer dan prasasti militer, karena kawan-kawan tahu itu adalah pulau militer yang untuk mengamankan atau menjaga para buangan, para tapol yang dibuang ke situ. Terdapat satu tugu yang menurut saya sangat berbeda, yaitu tugu dengan prasasti menyatakan tanpa Buru Indonesia bukanlah Indonesia. Itu ditulis oleh Bung Karno dan ditandatangani. Di Lampung Barat, saya bertemu Tugu Soekarno dengan tangan terbuka menyambut para transmigran dari Jawa dan segera menjadi tempat tetira bagi penyatuan masyarakat berbeda etnik. Begitu pula halnya dengan Muhammad Hatta. Selain lama di Pulau Banda bersama Syahrir, salah satu napak tilas Hatta yang tercatat sangat menonjol adalah kunjungannya ke Pulau Sumatera tidak lama setelah proklamasi. Ia mengunjungi Natuna dan meninggalkan satu pesan penting tentang Pulau Nyor Melambai, tetapi kelak diingkari menjadi Pulau Cengkeh dan akibatnya berabe. Bacalah cerpen Cengkeh pun berbunga di Natuna karya B.M. Samsudin, di mana Natuna yang diniatkan atau dihasratkan oleh Hatta sebagai Pulau Nyor Melambai, tapi pada tahun 90-an atau tahun 80-an diganti dengan Cengkeh, dan ketika harga Cengkeh turun, komoditi itu kemudian tidak menghasilkan apa-apa, dan itu secara ironis tergambarkan dalam Cengkeh pun berbunga di Natuna karya B.M. Samsudin. Kemudian kunjungan Hatta juga menjadi jejak yang hilang ke Mentawai. Jadi kawan-kawan mungkin bisa melacak kembali. Saya pernah membaca bahwa Hatta pada tahun 60-an itu pernah berkunjung ke Mentawai, atau tahun 50-an pernah berkunjung ke Mentawai, tapi tidak pernah saya menemukan lagi catatan lebih lanjut. Sedikit catatan yang bersisa dari Hatta adalah kunjungannya ke pesisir selatan dan Kerinci, yang waktu itu satu kabupaten ya, kabupaten PSK namanya, pesisir selatan Kerinci,
Dan Hatta antara lain memberi nama Panorama Nyur Melambai di Bukit Tarata di Kecamatan Sutera sekarang, dan sekarang juga sudah tertimbun oleh rumah-rumah atau kedenasi ya, juga nyaris menjadi jejak yang hilang. Kemudian Hatta juga berkunjung ke Danau Kerinci yang sekarang penuh encang gondok, dan di sana dia menorehkan meninggalkan satu nama ya, Tanjung Hatta namanya. Nah itu saya kira tempat-tempat yang memberi makna kepada keterhubungan satu daerah dengan pemerintahannya di pusat sana. Tentu saja ritual perjalanan itu masih terus berlanjut dan dilanggengkan dalam praktek negara kontemporer. Di daerah saya, selain kunjungan Hatta tadi, di bagian agak ke hulu dari Batang Seranti, ini Arif mungkin tahu nih, terdapat irigasi Kepala Banda yang batu prasastinya dari Puala masih berkilau sampai hari ini. Di sana tertera nama Insinyur andalan Bapak Pembangunan Soeharto, yaitu Insinyur Sutami, Menteri PU kelahiran Kepajen Malang. Bapak Insinyur Sutami ini terlepas bahwa dia bekerja dalam rezim Orde Baru dengan segala catatan itu, menurut saya merupakan seorang menteri yang punya kapasitas yang mumpuni gitu. Sejumlah bangunan yang ditinggalkannya sampai sekarang awet bertahan, termasuk yang ada di hulu Sungai Batang Seranti itu, dan lebih kurang bahkan saya bisa membandingkan dengan hasil-hasil produk pembangunan di zaman Hindia Belanda. Jadi kita juga harus memberi apresiasi saya kira terhadap itu. Kunjungan pejabat berikutnya ke daerah saya yang saya ingat adalah kunjungan Menteri Penerangan Harmoko ketika meresmikan relay televisi di Bukit Pelake, Lengayang, dan kunjungan Menteri Transmigrasi ke Lunang Selaut di Selatan. Saya sudah lupa namanya. Tapi ada satu kunjungan yang cukup berkesan pada waktu itu, di mana kami anak-anak sekolah disuruh berbaris di sepanjang jalan untuk menyambut konvoi mereka. Dan saya juga ingat banyak di antara kami yang jatuh pingsan, yang jatuh karena belum makan, dan pejabat itu ternyata lama sekali lewatnya gitu. Jadi itu semacam romantisme memang, tapi saya kira ruang-ruang itu menciptakan satu imajinasi bahwa ternyata ada yang beroperasi, ada yang bergerak di negara kita ini atau di wilayah kita ini, seperti para pejabat dengan kunjungan-kunjungan kerja dan peresmian-peresmian fasilitas umumnya itu. Nah, ya saya juga beberapa kali berkunjung ke beberapa daerah dan menemukan banyak ya catatan prasasti pejabat yang berkunjung ke sana. Dan di wilayah-wilayah yang akses atau infrastrukturnya mungkin sekarang lebih terbuka, kunjungan-kunjungan semacam ini mungkin sudah berkurang nilai kesaktiannya ya. Tetapi bagi wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, saya kira ini masih tetap dibutuhkan dan tetap menjadi satu upaya untuk menyambung imajinasi daerah pinggiran itu dengan pusat kekuasaan. Namun apapun, perlawatan telah menjadi suatu ikhtiar politik dan kultural, serta penanda bagi pertalian titik-titik penting di sepanjang jejak lintasan. Ada yang diabadikan dalam bentuk fisik seperti monumen atau fasilitas publik, tetapi ada juga yang kemudian cuma meninggalkan jejak seperti tugu yang bisu, dan generasi sekarang belum tentu juga lagi mengingatnya. Dulu salah satu upaya mengekalkan kunjungan pejabat publik itu dengan menyertakan wartawan tentu saja. Tetapi ada yang menarik, kadang-kadang juga disertakan para penulis di samping wartawan, dia punya kekuatan dalam menuliskan picture, catatan perjalanan, atau laporan-laporan yang tidak hanya berbasis berita. Salah satunya adalah kunjungan Menteri Penerangan Prada Harahap ketika Indonesia baru saja merdeka dan berdekatan dengan agresi Belanda yang kedua. Ketika itu memang ada satu kepentingan untuk mempromosikan wilayah-wilayah di luar Jakarta atau Jawa
sebagai wilayah yang yang infrastrukturnya dibangun dan hubungan secara politik ke pusat berlangsung dengan baik gitu. Nah, dia mengajak salah seorang Muhammad Rajab yang kita tahu adalah seorang penulis asal Minangkabau yang sangat cakap menuliskan catatan perjalanan itu dalam satu buku klasik yang sekarang kita kenal sebagai Catatan di Sumatera. Gitu. Nah, yang menarik dalam catatan itu meskipun M. Rajab menemani seorang menteri, tapi dia tidak melakukan satu yes man terhadap situasi di lapangan, melainkan melakukan kritik-kritik yang tajam dengan bahasa-bahasa khasnya dia yang sangat sarkas, dan melihat bahwa wilayah-wilayah kultural di daerah ditempuhnya itu juga harus didudukkan persoalan sedemikian rupa. Misalnya bagaimana cara sederhana dia menemukan ketika masuk di warung nasi sepanjang lintasan Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu tidak terurus. Jadi kalau masuk ke toilet itu pesing, dan menurut dia watak dan karakter bangsa bisa dilihat di situ. Nah, banyak hal-hal yang seperti itu digambarkan oleh M. Rajab dalam buku Catatan di Sumatera yang saya kira buah dari satu kunjungan mendampingi pejabat pusat, tetapi tidak melakukan satu ketundukan terhadap apa yang diinginkan oleh pejabat dimaksud. Nah, tentu juga ada kunjungan tokoh yang tidak melalui jalur birokrasi. Kita mengenal misalnya Tan Malaka yang melakukan perjalanan sendiri secara sunyi, diam-diam, tetapi ketika semua itu dilihat sekarang meninggalkan jejak yang tak lekang. Kawan-kawan tentu mengenal Sinemba, Baya, itu ya. Termasuk di kawasan-kawasan perjuangannya di Kediri dan sekitarnya. Dan saya pernah menemukan sebuah tempat di Batola, Kalimantan Selatan, Barito Kuala, di Kota Marabahan. Di sana ada rumah tua yang disebut sebagai rumah bulat. Dan menurut kawan-kawan di sana, Tan Malaka juga pernah mampir di sana. Dan sebagai seorang pejuang revolusioner, tentu saja tidak sekedar mampir, dia melakukan kerja-kerja transformatif, bertemu dengan para pemuda, dan itu yang membakar semangat masyarakat di sekitarnya itu. Marabahan dulu merupakan kota cukup penting karena terletak di jalur air, dan sekarang memang menjadi kota kecil yang mungkin lebih sepi karena jalur air sudah digantikan oleh jalur darat. Saudara-saudara tercinta, jejak lintasan mereproduksi wacana budaya termasuk budaya tanding dalam hubungan masyarakat daerah vis-a-vis negara. Salah satu yang krusial sekaligus potensial adalah hubungan negara dengan masyarakat adat dan reposisi kerajaan lokal dengan kerajaan imperium semacam Sriwijaya atau Majapahit yang tadi telah saya ceritakan panjang lebar. Di satu sisi, pertalian negara baik lampau dan kekinian sama-sama memiliki legitimasi yang menguatkan posisi daerah atau kerajaan lokal. Tapi di sisi lain, negara mengambil sesuatu yang berlebih dari pertalian itu. Dalam negara modern, ia bisa berupa eksploitasi kekayaan sumber daya alam, pembagian pendapatan yang tidak adil, sentralitas kekuasaan, sistem yang hegemonik, tergerusnya wibawa dan wewenang kerajaan lokal. Sementara desentralisasi atau otonomi daerah semakin lama aplikasinya mengecil, pudar. Sekarang hanya menyisakan pesta pemilu kada sekali 5 tahun yang justru menghasilkan raja-raja kecil ahistoris. Padahal pada masa lampau, hubungan tali pusar itu malah lebih berupa pengakuan saja. Misalnya lewat upeti atau pengiriman hadiah, sebagaimana lazim dalam keluarga besar. Atau ada kalanya dengan membuhulkan tali perkawinan atau perseliran. Barulah jika masih belelo terjadi aneksasi. Kadang hanya untuk mendudukan seorang pangeran alternatif sebagai wakil dari kerajaan utama. Artinya, diplomasi berlangsung di tataran elit, termasuk yang akan menanggung resikonya, bukan mempertaruhkan nasib rakyat banyak. Jadi kalau elit berkelahi,
itu lebih terlokalisir di katakanlah wilayah istana dan sekitarnya dan tidak melibatkan masyarakat secara kolektif. Bandingkan dengan diplomasi negara sekarang dengan pihak investor, negara donor, atau pemberi hutang, maupun hubungan dengan negara adidaya. Selain dilangsungkan secara tidak imbang, juga mempertaruhkan langsung nasib rakyat. Penggusuran dihalalkan, pengambil alihan lahan adat secara paksa, misalnya dalam kasus-kasus penetapan status PSN, Proyek Strategis Nasional, hak guna usaha HGU, atau hak penguasaan hutan HPH yang melibatkan investor atau negara donor. Inilah yang terjadi di banyak kasus dan banyak tempat. Di Sumatera misalnya ada kasus Indorayon atau TPL di Tanah Batak yang sampai saat ini masih diprotes masyarakat. Kemudian di wilayah yang lain ada pabrik semen di Kendeng, tambang emas Tumbang Pitu Banyuwangi yang sekarang sangat dalam posisi sangat krusial dan terancam karena bukit-bukitnya sudah kerowak dan di bawahnya pariwisata Pantai Merah terus dipromosikan. Satu hal yang sangat paradoks. Kemudian ada kasus Wadas di Prorejo, PLTA Kayan di Sungai Kayan, dan KIPI di Mangkupadi Bulungan. Ini dua PSN, Proyek Strategis Nasional dari hulu ke hilir. Di hulu ada rencana pembendungan Sungai Kayan, bayangkan Sungai Kayan yang begitu besar mau dibendung dan nanti mau dijadikan pembangkit listrik tenaga air dan itu dialirkan ke pusat PSN yang lain di pesisir Bulungan, Mangkupadi. Di sana ada proyek hijau semacam smelter pengelolaan nikel dan pabrik-pabrik terpadu itu. Jadi dari hulu ke hilir dari kabupaten dari provinsi Kaltara itu sudah dikapling malah 3 karena ada lagi satu PLTA yang juga sedang dibangun di kawasan Kayan Mentarang ya yang masuk kawasan Malinau. Nah, upaya-upaya ini saya kira suatu yang diperingatkan oleh negara sebagai sesuatu yang tidak boleh diganggu gugat. Jadi kalau sudah ada satu tempat dicap sebagai PSN, pemilik lahan tidak akan bisa berbuat apa-apa, bahkan kewenangan pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun provinsi itu tidak ada artinya. Jadi jangan bangga ketika satu wilayah dikapling sebagai PSN. Ini terjadi ya di Mangkupadi pada awalnya orang-orang di pesisir Bugis itu pada awalnya senang daerahnya jadikan PSN. Tetapi berjalan waktu beberapa bulan kemudian mereka disingkirkan secara pelan-pelan dan juga sekarang sudah semakin dengan cara-cara yang masif dari tanah kelahiran mereka sendiri. Ya, kita juga tahu, saya kira juga perlu kita lihat bagaimana di Merauke pemerintah saat ini memobilisasi militer dan polisi dalam 2.000 eksavator ya yang dikerahkan oleh seorang pengusaha nasional. Dan menurut saya ini meskipun itu nama kedaulatan pangan, tapi tampaknya ya ujung-ujungnya nanti akan berlabuh kepada sawit. Karena Presiden sendiri kemudian menyatakan bahwa Papua merupakan daerah yang juga perlu disawitkan. Nah, disinilah kita membicarakan dan melihat episode penghancuran Sumatera. Pembicaraan tentang penghancuran Sumatera tentu saja bukan karena secara kebetulan sekarang sedang terjadi bencana banjir besar dan tanah longsor di 52 kabupaten kota dan 3 provinsi Pulau Sumatera dengan lebih 1.000 jiwa meninggal dunia. Namun lebih karena sudah sejak lama proses penghancuran itu berlangsung di depan mata, sehingga tak ada yang kebetulan. Dan intensitas penghancuran yang makin meningkat pada rezim-rezim mutakhir, rezim yang ironisnya lahir pada era reformasi. Banjir besar dan banjir yang sangat deras disertai tanah longsor, aliran lumpur, dan menghanyutkan material alam seperti bebatuan dan pohon tumbang. Di dalam bahasa Minangkabau disebut galodo. Itu saja sudah merupakan realitas yang parah dan menyakitkan. Dan apa yang terjadi ketika banjir besar itu kini juga disertai
luncuran dan hantaman kayu gelondongan yang sudah terpotong rapi, bahkan sudah ditandai dengan nomor dan kode-kode tertentu. Masihkah diksi Galodo bisa menampung pengertian awalnya? Rasanya kamus itu kini tak akomodatif lagi ketika banjir membawa kayu gelondongan dan meluncur semakin liar di kawasan monokultur perkebunan kelapa sawit. Artinya, seperti tak ada yang dapat dikatakan lagi dengan situasi ini, terutama karena semuanya telah menjadi perhatian dan sikap prihatin sejak lama, tetapi tidak ditanggapi. Ini seiring dengan proses penghancuran Sumatera dalam banyak episode. Selain episode penghancuran melalui alam, juga penghancuran melalui mental psikologis. Pada masa revolusi, Amir Hamzah, Pangeran Langkat yang lembut itu, dibunuh massa yang beringas dalam revolusi sosial dan dihukum mati oleh seorang bekas guru silatnya sendiri. Ini meninggalkan bekas luka teramat dalam. Seorang pangeran yang pujangga, yang halus budi, pergi ditebas pedang anak negeri. Sementara sejumlah tokoh asal Sumatera di Pulau Jawa dihabisi dalam penangkapan dan eksekusi tanpa pengadilan. Mulai Tan Malaka yang ditembak mati di Kediri, Amir Sarifuddin Rahab yang sempat ditawan di Jogja kemudian ditembak di Solo, hingga DN Aidit yang ditembak mati dan pelariannya di Boyolali. Tidak sedikit juga yang ditahan dan dipenjarakan dengan tuduhan tak beralasan, seperti Hamka, Sultan Syahrir, yang bahkan meninggal dalam status tahanan politik. Hatta sendiri memang selamat dari penjara, tapi ia dipaksa atau terpaksa turun sebagai wakil presiden lantaran presidennya telah menjadi presiden negatif bagi Republik. Turunnya Hatta memicu kekecewaan di daerah dan itulah salah satu pemicu PRRI pada 15 Februari 1958. Pasca revolusi, Aceh diperangi dengan memburu pimpinannya, Daud Borue. Setelah itu, PRRI meletus yang meninggalkan kehancuran mental orang Minangkabau. Sementara PDRI yang menjadi penyelamat Republik pada masa agresi perlahan dilupakan, seolah itu hanyalah episode kecil yang tidak signifikan. Lalu Aceh terus dibombardir atas nama status DOM ketika GAM tampil ke depan. Tahun 90-an, Lampung di ujung selatan Sumatera dicitrakan sebagai daerah hitam karena adanya GPK Warsidi di Talangsari. GPK ini pun istilah yang sengaja diciptakan untuk meringkus hal-hal yang dianggap berlawanan. Kelompok Warsidi dengan cepat dimusnahkan dan dari sinilah isu terorisme awal direproduksi. Saya kira ini juga termasuk penghancuran adat Arak Sabulungan di Mentawai yang merupakan intervensi pertama negara dalam kehidupan masyarakat adat. Setelah fase penghancuran mental psikologis ini selesai atau terus berjalan dalam bentuk lain sampai sekarang, giliran komoditi Sumatera dipersekusi melalui pengabaian infrastruktur dan sistem distribusi yang timpang. Salah satu contoh kasat mata adalah ketika Pulau Sumatera menghasilkan karet alam kualitas terbaik dan sambutan pasar dunia juga sedang baik-baiknya. Tapi pada masa itu infrastruktur hancur berantakan sehingga petani dan pengepul tak bisa berbuat banyak. Karet yang sudah disadap atau yang siap dikirim ke kota akhirnya menumpuk, membusuk atau berhasil dikirim ke kota tapi dengan kualitas yang jauh lebih rendah. Dan kemudian karet betul-betul menjadi hilang selamanya ketika lateks atau karet buatan mulai menguasai pasar. Bacalah realitas ini yang menurut saya melebihi fiksi dalam cerpen-cerpen Wildan Yatim yang banyak berlatar Pasaman, Tapanuli, atau Sidempuan. Begitu pula saya kira dengan kopi dan kini Gambir. Panen raya mungkin sudah dalam kondisi infrastruktur yang bagus sekarang. Tapi tata niaga komoditas ini tak pernah betul-betul diatur sehingga harga menjadi permainan para toke India atau lapo kopi Starbucks. Ini seperti mengulang kurang ajarnya tata niaga cengkeh yang mengharuskan intervensi pasar oleh Badan Penyangga Cengkeh Nasional milik Tommy Soeharto. Akibatnya, harga cengkeh pada waktu itu turun drastis dan banyak petani cengkeh terpaksa membakar pohonnya
seperti yang tadi saya sebut juga dialami salah satunya oleh masyarakat Natuna. Saya kira juga kalau kita ingin melihat sistem kolonial dengan produk tanam paksanya seperti kopi, dan jauh sebelumnya adalah lada dan kapas. Jadi lada yang dihasilkan oleh Sumatera sebenarnya juga dalam beberapa aspek itu juga didorong dengan cara paksaan oleh Belanda ketika harga itu membaik di dunia internasional. Bahkan ketika muncul tekstil India dan Belanda ingin mengimbangi itu, maka para petani juga disuruh bertanam kapas. Salah satunya sekarang membekas di daerah saya di selatan sana, Kecamatan Batang Kapas. Itu memang dulu menjadi tempat bertanam kapas itu. Tapi ketika mereka tidak bisa menyamai India dalam hal itu, masyarakat diminta kembali ke lada, dan itu juga dengan cara-cara yang dipaksakan. Waktu berkisar, zaman beralih. Fase penghancuran Sumatera berikutnya adalah melalui penguasaan sumber daya alamnya secara rakus dan tiada batas. Riau yang minyak buminya sudah dihisap sejak zaman kolonial, dirasa belum cukup mengalirkan nutrisi ke tali pusar Republik. Hutan dataran rendahnya yang segar lagi perawan dilirik, dan lahirlah konsesi-konsesi penebangan kayu melalui apa yang disebut HPH, hak penguasaan hutan. Maka bersama hutan Riau dan provinsi lain di Sumatera, tentu juga di pulau lain seperti Nias, Mentawai, dan Kalimantan, terjadilah penebangan hutan besar-besaran. Kayu-kayu gelondongan kualitas terbaik dijual entah kemana, dan dananya entah mengalir kemana. Meski disebut sebagai sumber terbesar APBN pasca turunnya harga minyak dunia, tapi saya yakin hampir separuhnya masuk ke rekening pribadi atau kelompok para pemegang HPH yang notabene berada di lingkar kekuasaan pemberi izin itu juga, yang sekarang mungkin lebih dikenal sebagai oligarki, lingkaran besar. Siklus ini tak akan berbeda jauh dengan minyak yang pada masa jayanya hasil penjualan dengan harga tinggi di pasar internasional mengucu deras ke rekening sejumlah personal. Bacalah liputan Mokhtar Lubis tentang skandal Pertamina dan novel Ladang Perminus karya Ramadan KH tentang kokalingkong di perusahaan minyak negara. Dan bukankah sampai sekarang Pertamina sebagaimana PLN selalu menyatakan rugi setiap tahun. Maka pipa-pipa besi yang banyak ditemukan di Minas, Duri, Dumai, atau Lirik, Provinsi Riau, selalu membuat saya tergeragap dan ingin berteriak, tali pusar, tali pusar. Ya, itulah salah satu tali pusar negara yang menghisap sampai sumsum perut bumi, memakmurkan yang menghisap, tapi membunuh inangnya atau yang dihisap. Sebagaimana dengan baik diceritakan oleh sejumlah pengarang Riau, seperti dalam cerpen Abel Tasman, Heri Bekoreon, Oli Rinson, dan banyak yang lain. Dalam cerpen Abel Tasman yang cukup monumental, Pipa Darah, amsal tali pusar negara itu mendekati kesamaan, terutama pada fungsi penghisapannya. Begini pembuka cerpen itu. Dua pipa besar menjalar sejajar di sepanjang kampungku. Terentang panjang sejauh mata memandang keluar, ke hulu dan ke hilir kampung. Kata abahku, dalam pipa itu mengalir darah. Aku tak percaya. Untuk membuktikannya, diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tua kami, ku ajak kawan-kawan meniti pipa itu jauh keluar kampung. Kalau perkataan abah benar, tentu di ujung pipa akan terlihat tumpahan darah. Akan tetapi, sampai senja kami berjalan, kami tak juga menemukan ujung pipa itu. Pada pemahaman anak-anak Sumatera yang murni, cerita sang abah dicerna apa adanya. Meski si abah tampaknya ingin membuat tamsil yang bertolak dari nasibnya sendiri. Si abah bersama keluarga dan warga lain hidup di antara juluran pipa yang di luar memang diam, namun di dalam terus bekerja mengalirkan minyak mentah untuk diolah di kilang-kilang negara. Terdera oleh nasib yang payah, si abah akhirnya menemukan metafora pipa darah. Karena begitulah hakikatnya, bumi dan kekayaannya dihisap, sementara warganya tetap papa. Pipa itu ibarat menghisap darah warga yang hidupnya kian pucat tak bergairah. Pada akhirnya, seiring waktu, anak-anak polos lugu, termasuk
karena mereka dihajar kemiskinan dan membuat mereka secara pikiran mungkin terbatas aksesnya, referensi-referensinya, dan kemudian perlahan mulai menyadari apa yang ingin disampaikan oleh si ayah. Antara lain begini kutipan cerpen Abel Tasman. Ini Abel Tasman Riau ya, bukan Abel Tasman Padang. Maka dengan alat sedotan yang terangguk-angguk sepanjang tahun itu, mengalirlah jutaan barel darah anak negeri Sakai, anak negeri Melayu, anak negeri bernama Riau yang riuh, melalui pipa-pipa yang panjangnya tak terbilang. Jadi, kita orang Sakai kurus pucat karena darah kita disedot ya bah? Tanyaku, menyela cerita Abah sambil terkantuk-kantuk ayam. Selain melalui tali pusar mekanik yang keberadaannya sangat masif dan instalatif seperti kilang-kilang minyak Riau atau gas Arun Lok Sumawe, tali pusar itu juga bisa berupa perusahaan negara yang beroperasi di pelosok Sumatera seperti PTPN, atau bahkan menurut saya bisa berupa undang-undang agraria dan penanaman modal yang menempatkan Sumatera sebagai alas bakul semata. Sementara isi bakulnya tetap mengalir ke tali pusar negara. Dengan cara inilah perusahaan pemegang HPH misalnya beroperasi sebebasnya di setiap pelosok hutan Pulau Perca. Jika Iwan Fals di sebuah lagunya menyebut tanpa HPH berbuat semaunya, maka saya pernah menyarankan supaya baris lagu itu diganti menjadi dengan HPH berbuat semaunya. Karena justru pada perusahaan yang telah memegang HPH itulah yang menjadi penghancur hutan Sumatera. Pada tahun 90-an, ketika saya masih remaja di kampung, saya masih mengingat dengan baik, tapi dengan kesan yang buruk. Bagaimana setiap hitungan jam, truk-truk bak terbuka bermuatan kayu gelondongan akan lewat di depan rumah. Berguncang seperti gempa dari selatan ke utara. Selatan, kita tahu, adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, yang tentu saja menunjukkan bagaimana ironiknya wilayah perambahan mereka. Saking besarnya kayu yang dimuat, setiap truk hanya kuat mengangkut 2 atau 3 batangan saja. Truk-truk itu akan bergerak terus ke utara, melewati jalanan sempit, terutama di tanjakan Bukit Pulai. Saya duga menuju Teluk Bayur untuk dikapalkan entah kemana. Bahkan untuk itu pun mereka tidak langsung melalui pelabuhan laut Morosakai di Indrapura misalnya, tapi harus mengganggu lalu lintas di jalan raya, yang jalan rayanya tentu saja remuk berantakan. Ini menginspirasi saya menulis salah satu cerpen cerita kecil tentang jalan masa kecilku. Bagi saya, lebih dari sekedar nostalgia, karya ini ingin membocorkan realitas bahwa hutan Sumatera sudah mulai diangkut berdikit-dikit sejak paruh pertama Repelita. Baru-baru ini saya mendapatkan koleksi majalah Tempo lama, dan di sebuah edisinya saya mendapatkan karikatur Bupati Pesisir Selatan tahun 90-an. Tidak saya sebut namanya. Bergambar pakaian bupati berkepala badak. Saya sudah mendengar itu dulu sewaktu di Padang, diceritakan oleh beberapa wartawan di Padang, tapi saya belum bertemu dan baru belakangan saya melihat bahwa memang di karikatur itu digambarkan bupati saya sebagai orang berkepala badak, yang maknanya itu sama dengan pekak badak itu kalau dalam pengertian penyamaan asal hewan gitu ya. Meski hewan sebenarnya badak sebenarnya hewan yang sangat sensitif sebenarnya. Tapi saya melihat di sana itu bahwa pada tahun itu pers sebenarnya sudah berperan menjadi kontrol ya terhadap ini dengan segala keterbatasannya. Buktinya ketika karikatur itu dimuat dan dilengkapi dengan beritanya di edisi sebelumnya, apa yang saya ceritakan tadi semacam truk-truk yang lewat membawa kayu itu berhenti. Jadi saya kira fenomena viral dari sebuah peristiwa dulu juga sudah ada, tapi dalam konteksnya yang lebih terbatas mungkin. Tapi saya melihat terima kasih pertama saya kepada pers, salah satunya melalui pemberitaan besar-besaran itu, dan itu kemudian terhenti. Meski saya juga tidak tahu apakah mereka beralih jalur melalui laut, Bengkulu, atau mungkin Sulawesi Selatan. Itu cerita saya mendapat Tempo. Kemudian
dari cerita dari pengalaman saya yang buruk terhadap kayu lintasan setiap saat tadi itu. Ketika saya bertemu novel harimau-harimaunya Mokhtar Lubis yang sangat kaya dengan magisnya hutan, dengan sumber daya hutan yang rotan, garu, manau segala macam digambarkan itu. Saya sempat lama tidak percaya, yang menunjukkan juga ketidakpercayaan diri saya terhadap orang yang tinggal di kaki Bukit Barisan yang dikenal sebagai kawasan hutan itu, dan sebagai anak yang punya tradisi yang atau kedekatan dengan alam itu. Tapi kemudian cerita itu juga saya selesaikan, dan tentu secara psikologis kita bisa melihat bahwa Mokhtar Lubis ketika menceritakan itu mungkin dalam konteks yang lebih netral ya, karena di sana dia tidak menghubungkan lingkungan terutama dengan persoalan politik, tapi lebih kepada persoalan psikologis gitu. Saya juga baru tahu bahwa satu perusahaan perusahaan perkebunan dan juga bergerak di bidang kehutanan yang saya kenal namanya sejak remaja, bahkan sejak kecil, itu ternyata milik dan sampai sekarang dia masih tetap eksis, itu ternyata milik orang nomor satu di Republik ini. Dan saya kaget karena tahun-tahun waktu saya remaja itu base camp-nya pernah dibakar di kawasan saya di selatan sana. Jadi keterhubungan perusahaan-perusahaan semacam itu dengan orang-orang penting di pusat-pusat kekuasaan itu saya kira memang bukan cerita bukan tuduhan, tetapi memang bisa sebenarnya dibuktikan. Saudara-saudara sekalian, akhir tahun 80-an hingga paruh pertama tahun 90-an, beberapa daerah yang menjadi tempat percobaan kelapa sawit menunjukkan hasil mengembirakan. Sekaligus inilah fase berikutnya dari episode penghancuran Sumatera. Sejumlah daerah di Bengkulu dan Riau atau Pasaman di Sumatera Barat mulai ditanami sawit secara masif, menyusul kawasan pantai timur Aceh dan Sumatera Utara yang telah dimulai bahkan sejak zaman kolonial. Untuk itu, bentangan hutan Sumatera harus dibuka. Kali ini bukan lagi tebang pilih seperti dalam fase pembalakan, namun semua jenis kayu dan tumbuhan harus enyah di muka bumi. Hanya palem raksasa bernama kelapa sawit yang boleh hidup. Pada awalnya, luasan kebun masih terkendali, tapi memasuki tahun 90-an akhir hingga pertengahan tahun 2000-an, pembukaan kebun sawit menjadi-jadi dan cenderung tidak terkendali. Pihak yang seharusnya bertugas mengendalikan seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup justru terlibat secara masif dalam izin-izin konsesi lahan. Maka sejak itu, penebangan pohon bukan lagi dengan cincau meraung-raung seperti pada tahun 80-an, di mana pekerja harus membangun camp di tengah hutan, tapi langsung menggunakan ekskavator. Dengan alat monster yang wujud dan wataknya tak kalah menakutkan dengan raksasa sawit itu, pohon-pohon tak berusaha didorong hingga tumbang atau dicerabut seakar-akarnya. Dan itu hanya dalam hitungan detik. Jadi sekarang pembukaan kebun-kebun itu, jangan dibayangkan orang menebang satu pohon satu persatu dengan cincau seperti dulu. Itu udah main dorong dengan ekskavator. Dan bayangkan kalau 2000 ekskavator di Merauke sana, berapa kayu mungkin tidak cukup untuk dihabiskan. Akan sangat dan itu dalam hitungan detik satu pohon tumbang, dan itu bisa ke akar-akarnya. Pohon besar tetap diambil sebagai sumber penghasilan, sementara pohon-pohon kecil langsung dibakar sebagai cara mudah membuka lahan. Tragedi kabut asap yang mencengkram Sumatera hingga sampai ke negara tetangga tahun 2000-an terutama, masa bodoh, alih-alih telunjuk menuding masyarakat peladang dari komunitas adat yang menyebabkan itu semua. Banyak di antara masyarakat adat ditangkap dan diinterogasi, beberapa lanjut ke persidangan. Tuduhan itu sungguh keji, dan kekejian itu terus berganda dengan keleluasaan perusahaan merampok tanah adat dan tanah wilayah mereka. Orang Kubu atau suku anak dalam di Jambi, Sakai, dan Talang Mamak di Riau, itulah antara lain masyarakat suku asli Sumatera atau suku Tua, beserta warga marginal lainnya dikorbankan hak hidupnya. Bacalah catatan perjalanan Patris MF dalam Merobek Sumatera. Kita akan bertemu realitas tak terbantah bahwa mereka adalah orang-orang yang dikorbankan. Seperti bangsa Indian
didera cambuk dan peluru Amerika atau aborigin ditelantarkan penguasa Britania. Saya kutip catatan perjalanan Patris di komunitas anak dalam. Patris menulis, mereka, suku anak dalam, merupakan suku pengembara yang hidup di hutan bukit barisan Sumatera. Selama berabad-abad, mereka dikenal sebagai penjaga rimba yang sekarang kerap dijadikan simpul sengketa. Mereka terkenal sebagai peracik obat tradisional yang telaten, penangkal segala bisa, dan juga memakan segala yang berbisa. Tak sampai seharian berjalan, kami telah sampai. Beberapa anak tanpa pakaian dengan tatapan kosong mengadang kami. Saya benar-benar telah berada di antara suku anak dalam. Warga Sumatera yang dikenal punya keahlian meracik tumbuhan menjadi bahan obat atau pencegahan penyakit, sebagaimana suku anak dalam, berhadapan dengan kenyataan pahit ketika tumbuhan berkhasiat itu lenyap dari kehidupan mereka. Dalam catatan Patris yang lain, Menziarahi Akasia dalam Iklimku ORT 8 Februari 2005, Patris menulis, kau, daun bayam, pulang darah, buah akar, buah me'ah, banyak lagi, semua sudah lenyap. Semula, Ino berceloteh dengan suara pelan, tetapi makin ke ujung, suara perempuan tua itu makin tinggi dan serak. Sesuatu yang amat ia cintai lenyap tak bersisa. Beragam jenis dedaunan, tumbuh-tumbuhan, akar-akaran. Tidak satu pun lagi yang ada. Habis, habis. Intonasinya meninggi. Padahal semua itu amat penting bagi Ino. Juga bagi keberlangsungan hidup manusia umumnya. Nun di pedalam desa Melibur, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang kaya. Dengan tumbuh-tumbuhan itu, katanya, ia bisa membantu persalinan bayi, mengobati luka, menangkal demam dan batuk, menawar beragam bisa dan penyakit. Semua itu tumbuh sendiri di hutan belakang rumah sejak saya kecil, selama beratus-ratus tahun. Demikianlah, sebelum hal-hal besar dirampas dari hidup mereka, hal-hal kecil di dunia ekologi mereka telah dibasmi lebih dulu. Di kalangan masyarakat Talang Mamak misalnya, kini mereka kesulitan membuat tikar dan kriya anyam lainnya, sebab bahannya daun rumbai habis ditebas dan dirondot perusahaan sawit. Begitu pula ikan-ikan di kali menghilang atau mati, karena kali bersama rawa telah dikeringkan melalui parit-parit kebun sawit. Hilangnya rumpun rumbai dan ikan kali bukan saja menghilangkan karya kerajinan dan sumber gizi, juga menghilangkan pola interaksi sesama warga. Dulu, biasa para perempuan pergi mencari daun rumbai bersama-sama, lalu menganyamnya bersama keluarga. Yang laki-laki pergi bersama memancing ke sungai atau rawa. Itulah ruang interaksi yang sukar dilakukan ketika ekologi pendukungnya sudah berubah. Menarik melihat perspektif perubahan itu dari kacamata anak dalam. Sebagaimana ditulis Patris lebih lanjut. Jika kita punya pikiran yang sama terhadap kehidupan, berarti kita dari moyang yang sama. Begitu kata Panyiram, seorang tetua di kalangan anak dalam Jambi, ketika Patris datang memperkenalkan diri. Patris mengaminkan perkataan itu. Toh, kita sama sebagai manusia, pikirnya. Bagi saya, konteksnya sangat kentara menyerang sumber perubahan, baca perusakan itu. Bahwa yang merusak bumi adalah spesies yang berbeda dengan manusia. Bisa saja dari golongan iblis atau setan. Semacam permainan mimikri dalam kritik pasca kolonial, meski Panyiram mungkin tidak bermaksud demikian. Kritik dengan pola-pola tajam, sebagaimana dalam novel Segalanya Berantakan, Chinua Achebe, saya kira memang harus terus dilakukan. Saya sendiri menulis sejumlah potret kehidupan masyarakat Talang Mamak dalam kunjungan beberapa kali ke sana. Kawan-kawan bisa telusuri di Gara ID dan Langgar Ko ID. Saya mencoba dengan perspektif pasca kolonial, alih-alih ekokritik ya, yang sejauh ini menurut saya masih terkesan tempelan. Menurut saya pola kritik pasca kolonial
jauh lebih relevan ya, karena unsur-unsur kolonial saya kira lebih banyak yang tertinggal daripada yang pergi. Saudara sekalian, puncak dari penghancuran masyarakat adat dan sekaligus juga saya kira penghancuran Sumatera adalah pengambilan paksa lahan mereka sambil mereka dituduh sebagai penyebab munculnya kabut asap Sumatera. Padahal yang mereka butuhkan hanya sedikit. Bagaimana kebutuhan hidup terpenuhi sehari-hari tanpa merusak ekologi. Dalam bertani, berhuma atau berladang, mereka punya aturan-aturan adat yang ketat memperlakukan hutan dan lahan. Ada ritual membuka hutan dan ada tahapan terukur dalam membersihkan lahan. Di kalangan masyarakat Talang Mama misalnya, ada istilah memaron dan melambas untuk membuka dan membersihkan lahan, yakni memilah kayu yang akan dibakar, serta membuat onggokan ranting dan daun yang terpisah dari hutan untuk menghindari kebakaran. Mereka memang membakar, tapi sebatas di lahan yang dibuka. Dan lahan yang dibuka itu manual, luasnya tak minta berhektar-hektar. Hasil bakaran itu bukan pula tanpa tujuan, itulah pupuk alami, abu yang ditebar sepenuh ladang. Lewat proses dan ritual, orang-orang Talang Mama bertanam padi ladang. Mereka menunggal sampai menuai dengan menjaga segala pantang larang. Dan padi ladang bagi mereka bukan hanya untuk keperluan makan, katakanlah upaya ketahanan pangan secara mandiri. Mereka tidak kenal bulog ya, tapi juga untuk melestarikan benih warisan yang jumlah varietasnya belasan jika bukan puluhan. Mereka pun menggunakan padi ladang sebagai syarat untuk berupacara dan berritual, mulai dalam pernikahan, kelahiran, pengobatan, hingga kematian. Dan ketika mereka dituduh sebagai biang kerok munculnya kabut asap, maka kiamat telah dipercepat 3 kali lipat di dusun-dusun pedalaman Sumatera kita. Bayangkanlah bagaimana untuk berhuma, bertanam padi, mereka dimatai-matai dengan satelit, sehingga ketika mereka membakar lahan dengan kearifan warisan moyang, polisi dengan cepat bisa menjemput mereka langsung ke ladang atau menunggu mereka pulang, untuk kemudian digiring ke polsek setempat, minta pertanggungjawaban. Sudah cukup banyak masyarakat adat ini ditangkap karena berladang, karena memenuhi hak dasar keseharian. Saya menuliskan peristiwa ini dalam sebuah cerpen cukup panjang di Jurnal Ma'arif, volume 19 nomor 1 2025, edisi beragama di bumi. Judul cerpennya Dilarang Menyalakan Api di Ladang Padi. Mungkin kawan-kawan yang berkenan atau berminat bisa mencarinya nanti. Sebaliknya, bandingkan dengan pembukaan kebun sawit raksasa ribuan hektar yang bukan saja menghabiskan hutan adat Talang Mama dan milik suku asli lainnya, juga hutan larangan mereka, lubuk mata air mereka, pohon-pohon sialang mereka. Pohon sialang ini kalau ditebang untuk tidak untuk kepentingan yang ditebang oleh seseorang atau ada pelaku lain, itu dianggap kriminal dan hukumannya sama dengan hukuman membunuh orang lain. Jadi mereka melakukan pohon sialang, melakukan pohon begitu hormatnya. Semua telah sirna di bawah diktator, eksekutor, dan rezim sawit. Dan karena semua lahan sudah sukses ditanami, tentu saja perusahaan-perusahaan raksasa itu tak memerlukan lagi membakar lahan secara besar-besaran. Maka datanglah kini episode penuh ironi. Kini mereka lah yang menghimbau masyarakat adat supaya hutan jangan dibakar. Padahal hutan sudah mereka sulap menjadi sawit. Dan di setiap kapling kebun, jika kawan-kawan lewat misalnya di kebun itu selalu ada tulisan dilarang membakar lahan, dilarang berburu, zona bebas api, dan seolah mereka pahlawannya sekarang. Dan itu secara tersirat ditujukan kepada masyarakat sekitar dan terutama masyarakat adat. Mereka yang dianggap tak mengindahkan ini, ya, terutama masyarakat adat setempat, siap-siap ditangkap. Bandingkan ketika masyarakat melapor bahwa sawit mereka digasak komplotan pencuri, polisi tidak segera bertindak. Bahkan di Talang Mama itu berlaku semacam adagium, kalau belum dicuri 2 ton, polisi belum akan bertindak. Dan konon itu dicapai langsung oleh petugas polisi. Bagaimana bisa sampai 2 ton? Mereka panen setengah ton aja itu belum tentu. Karena orang Talang Mama misalnya ketika bertanam sawit, itu sama dengan meraba peta buta. Mereka terpaksa bertanam sawit karena mengikuti langgam komoditas yang memang sekarang semacam tren di wilayah mereka.
sehingga mengorbankan pohon-pohon karet mereka. Tapi mereka tidak pernah dituntun, dibimbing baik oleh perusahaan sendiri maupun oleh dinas berwenang seperti pertanian atau perkebunan. Jadi mereka menanam dari bibit-bibit yang belum teruji varietasnya, dan bayangkan mereka menunggu bertahun-tahun, dan ketika masanya berbuah, ternyata itu bibit yang kerdil atau bibit yang salah, buahnya kecil-kecil, dan bayangkan mereka harus menanggung ironi semacam itu. Sementara pembukaan lahan dengan membakar sudah tidak dibolehkan, otomatis mereka juga tidak punya pupuk alami. Nah, ironi ini saya kira cukup banyak untuk disebut. Bukankah misalnya kita melihat bagaimana gajah yang habitatnya dirusak, malah dikerahkan tenaganya untuk membereskan rintangan kayu di bekas kampung yang dihantam banjir. Yang dipekerjakan bukannya eksavator yang telah merobohkan pohon-pohon itu. Sementara kayu-kayu gelondongan yang menghantam pemukiman dan rumah warga dilarang ambil oleh pihak berwenang dengan alasan itu ada pemiliknya, tanpa merasa bersalah bahwa kayu itu telah meruntuh rumah, meratakan kampung, dan membunuh warga. Mereka juga harus merasa tak perlu bertanggung jawab secara hukum, meski sebenarnya pemilik kayu gelondongan itu seharusnya bisa ditangkap dan dihukum, bukan saja atas penghancuran alam, juga penghancuran kampung dan pembunuhan manusia. Tapi hukum sudah tak bisa lagi bekerja di negeri yang tali pusarnya sudah berubah mekanik dan robotik ini. Asal bunyi pejabat menunjukkan mereka terlalu kenyang, mabuk kepayang, dan tak punya pikiran apa-apa lagi selain mencuap tak keruan. Maka muncullah pernyataan-pernyataan kontroversial yang mereka anggap biasa, karena umumnya selesai dengan konfirmasi dan permintaan maaf. Padahal itu seperti bencana di atas bencana. Sudah jatuh tertimpa pohon gelondongan, tertimpa sawit lagi, dan tertimpa lagi mulut asbut pejabat yang tak mengindahkan hati nurani. Alhasil kita tahu kini, dalam hitungan 1 atau 2 dasawarsa, Sumatera telah beralih menjadi kebun kelapa sawit terbesar di dunia. Dan kini pun kita memanennya dalam bentuk yang lain yang tak kalah besarnya. Banjir, longsor, gelodo, tsunami kedua, dan entah apa lagi istilah yang cocok. Kamus perlu dirumuskan ulang. Dan itu belum cukup, saudara-saudara. Hulu sungai, lereng dan punggung bukit menyimpan emas dan batu bara. Kenapa tidak sekalian saja? Mumpung ada waktu, kenapa harus menunggu? Seperti di Bangka Belitung, timbanya sudah dikeruk sejak zaman kolonial, meninggalkan kolong-kolong bumi yang terluka. Kini mereka pindah menambang ke dalam laut dengan menggunakan kapal keruk dan kapal hisap pemerintah. Betul-betul kemarau. Pulau-pulau kecil lain di Kepri dikeruk untuk dijual pasirnya ke Singapura, dan penduduk Pulau Rempang baru-baru ini diusir sebab pulau kecil itu akan dijadikan tambang pasir kuarsa. Hulu sungai dan punggung bukit barisan sudah diacak-acak demi emas oleh perusahaan-perusahaan lokal yang dalam banyak kasus tak lebih sebagai operator dan pemodal dan pelindungnya berbeda lagi. Perih dan luka Sumatera dalam kasus tambang ini berbarengan dengan perih dan luka di daerah lain juga, seperti Maluku, Sangihe, atau Raja Ampat yang mengandung emas dan nikel. Itu semua deretan pulau-pulau kecil yang bahkan di konstitusi pun dinyatakan tak boleh ditambang. Tapi apa arti konstitusi sekarang? Saudara-saudara yang sabar dan bertahan, tali pusar negara itu masih terentang panjang, kian melingkar dan berdarah. Sementara jejak lintasan semakin kabur oleh seremonial atau catatan perjalanan ala pariwisata. Sudah saatnya tali pusar itu dipotong, disapih supaya penggunanya tak terus menggarong, dan jejak lintasan merumuskan ulang subjeknya dalam catatan ekologis pasca kolonial yang kritis dan mendalam. Seperti yang seharusnya bisa dilakukan sastra, beserta karya seni yang lain, film, musik, teater, tari, fotografi, dan seterusnya. Kini, perkenankan saya menutup orasi ini dengan sebuah puisi saya sebagai upaya elaborasi atas kisah-kisah alam raya Pulau Sumatera dengan segala magis dan kesaktiannya. Dan sekarang
tentu ironi. Dan sebelum saya bacakan, saya minta izin minum majas terlebih dulu. Nah, setelah majas nanti metafora. Baik, hutan sakti bagi perimba. Kisah-kisah dari alam raya Sumatera. Di manakah gerangan hutan sakti bagi perimba? Hutan yang tak dimasuki tapak kaki manusia, tak tersentuh telapak tangan, bahkan gema suara pencari manau, pengumpul damar, penakik getah, pemetik rotan, gaharu dan buah gintan, dibelokkan pohon-pohon jadi cahaya, bercabang-cabang cahaya, tanpa sungkan menjama, lembab basah lekuk tanah. Pun periuk dan rantang makan retak di tepi-tepinya. Ikan asin dari pesisir berloncatan ke anak air. Terasi menggumpal, meniru asam kandis yang baunya masih. Seriang-riang sarung bantal, anak-anak yang mengaji di surau-surau menjelang tinggal. Karung dan ambung di punggung meledak, isinya jadi serpihan humus di rumpun betung dan pokok semak. Parang, pengait, dan pisau-pisau serawik tumpul majal sebelum mencecah urat leher seekor kuau, kulit kayu, atau kepundan rang-rang. Hutan itu planet lain yang subur karena menanggung tuah ibu tanah. Untuk memasukinya, kita mesti melewati waktu cahaya, menembus lingkaran-lingkaran tahun dalam kambium, bagai garis galaksi, berlapis-lapis galaksi yang akan memutar dan mengubah apa saja di pusat semesta matahari. Sedang perimba kadang merasa orang asing memanggul beban dalam hening rimba raya.